Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Philmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, eksposisi Amsal 6 yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Stano Kaleptan dari Bandung. Amin. Untuk hambanya, Pak Pendeta Stano Kaleptan, waktu saya berikan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ibu Ayu. Shalom teman-teman, Pak Hendrik, Pak Freddy, dan teman-teman yang ada. Pada malam ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dalam sebuah eksegese di dalam Amsal ayat 6. Ya, kemarin kita sudah mendengar latar belakang penulisan konteks dari Pak Oscar ya. Jadi saya tidak menyampaikan lagi tentang masalah latar belakang daripada Amsal yang kemarin yang ditulis gitu kan. Nah, saya akan masuk kepada sebuah eksegese langsung di dalam Amsal 6. Ya. Sorry, maaf, ini kenapa ya? Laptop saya kok langsung hilang blank. Oke, saya ambil saja di sini. Ya. Nah, sorry sebentar. Oke, sorry ya. Nah, di dalam Amsal 6 ini ya, kita sorry agak ada gangguan nih, agak gangguan sinyal laptop. Oke. Maaf ya. Nah, di dalam eksegese Amsal 6 ayat 1 sampai 3 ini cukup panjang, sangat cukup panjang. Tetapi di dalam Amsal 6 ayat 1 sampai 35 ini terbagi menjadi dua bagian. Ayat yang pertama adalah tentang sebuah nasihat. Kata Pak Oscar, ini bukan nasihat tapi sebuah warning ya, yang harus diperhatikan dari seorang penulis yang berhikmat, yaitu Salomo. Ya, yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12. Dan di dalam ayat 6 sampai 35 ini adalah practical warning ya. Yang isinya adalah warning bagi si pemalas, 6 perkara, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan, dan warning bagi seorang yang melakukan perzinahan. Saya masuk kepada satu eksegese di dalam Amsal 6. Di dalam Amsal 6 ayat 1 sampai 5. Nah, Salomo mengingatkan anaknya. Sebenarnya bukan anaknya, karena saya percaya kalau anaknya itu tidak mungkin menjadi seorang penjamin, ya, seperti Rehabeam atau anak-anak Salomo, ya. Tetapi sangat jelas ini adalah sebuah peringatan bagi orang yang memberikan jaminan. Dan itu tercatat kalau kita bandingkan di dalam Amsal 22 ayat 25 sampai 26 dikatakan supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Ya. Dan konfirmasi dari ayat ini sangat jelas. Jadi jika seseorang itu menjadikan sebuah penjamin hutang, maka ia akan terjerat. Terlebih lagi, bukan hanya daripada sebuah jaminan hutang, tetapi yang penulis katakan yaitu tentang janji sebuah perkataan. Jadi apa yang telah
mulutnya katakan itu menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Ini penting, ya. Nah, janji perkataan itu sama dengan menjerat dirinya sendiri atas tanggungan hutang. Dalam arti bahwa engkau sudah berada dalam kekuasaan orang tersebut, ya. Nah, jika itu sudah terjadi, penulis menekankan, perhatikan, catat, ini warning. Tercatat 2 kali, ya. Ini berarti serius, ya. Kamu pergi, berlututlah, memohon untuk merendahkan diri, ya. Ini penting sekali. Kalau itu terjadi, jikalau itu terjadi dan kau sudah ucapkan, maka pergilah, rendahkanlah dirimu, desaklah sesamamu supaya dia melepaskan, ya. Nah, jangan dikatakan ayat 4, jangan membiarkan matamu tidur dan kelopakmu mengantuk. Nah, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam terjemahannya, jangan kau pergi dulu untuk beristirahat, tetapi selesaikanlah pekerjaan ini sampai selesai. Jikalau demikian, ini adalah suatu perkara yang sangat penting, ya. Nah, jikalau engkau terjerat dalam hal itu, maka penulis ini mengumpamakan engkau seperti seekor kijang atau burung yang sedang terjerat. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Saudaraku, kalau kita misalnya kita melihat, ya, di dalam Alkitab ada sebuah yang dilakukan oleh hamba, saya ambil contoh yaitu Paulus. Ketika Paulus menanggung Onesimus, ya, dia adalah seorang budak daripada Filemon. Mungkin pada waktu kepergiannya dia mencuri. Filemon punya hak untuk menangkap dia, membunuh dia. Tetapi Paulus bicara, dia menjamin supaya engkau terima Onesimus ketika engkau kembali kepada Filemon. Nah, jaminan ini tidak bisa disamakan seperti yang ada di dalam Amsal. Karena di dalam Filipi 1 ayat 18-19, sekalipun dia bersalah atau hutang kepadamu, biarlah dia tangguhkan kepadaku. Sekalipun Paulus berbicara tentang penjaminan, tetapi tidak bisa dianggap sebagai satu tanggungan kepada Paulus. Sebab jawabannya ada di dalam ayat 19. Baiklah kamu menulis sendiri di sini, saya Paulus akan menulis semuanya, tetapi perkataan ini juga mengingatkan, hei engkau Filemon, dulu engkau tidak mengenal Allah, bagaimana engkau menjadi seorang Kristen. Tetapi sekarang engkau sudah menjadi Kristen, itu menjadi sebuah tanggungan. Artinya, dia bukan sebagai penjamin. Mungkin waktu itu Paulus berbicara tentang sebagai satu jaminan seandainya Filemon belum mengenal Tuhan. Tetapi engkau sebagai seorang yang percaya, tanggunglah dia, untuk terimalah dia. Nah, hal yang lain juga terjadi ketika kita mempercayai Yesus. Kita manusia adalah orang yang berdosa, ya. Tetapi Yesus, dia menjadi penjamin. Dia datang kepada Bapaknya, dia menjadi seorang pendamai. Supaya manusia yang berdosa itu kembali kepada Bapa. Dan jaminan itu dia tebus dengan darahnya sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih, bukankah kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai dari dosa-dosa kita. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 6 dikatakan, ia yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Dia telah memberikan firman-Nya, ikatannya, dan darahnya sebagai jaminan bagi orang-orang yang berdosa, yang tidak dapat digoyahkan oleh iblis dan kuasa manapun. Jadi kita harus membedakan antara apa yang menjadi penjamin. Kalau misalnya itu ada sebuah jaminan dan tanggungannya menjerat diri sendiri, maka itu yang berbahaya. Nah, hal itu terjadi di saat-saat sering terjadi ketika jerat pengikat itu di zaman modern. Salah satu contohnya adalah tentang kartu kredit yang sangat membahayakan. Apalagi orang itu tidak mengendalikan. Saya sering memberikan konsultasi kepada jemaat yang terjerat di dalam kartu kredit. Ini sangat berbahaya, ya. Nah, yang kedua, di dalam eksegese yang kedua adalah di dalam ayat 6 dan 35.
Ini berbicara tentang practical warning. Satu peringatan praktis di dalam aplikasi kehidupan. Ya. Nah, di mana penulis juga ingin menyampaikan. Di dalam 6 ayat 10 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Nah, penulis Salomo mengingatkan kepada si pemalas. Ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa si pemalas ini mempunyai hubungannya dengan si penjamin. Seakan-akan si pemalas ini memberikan jaminan dengan harapan ada komisi bagi dia. Tetapi saya ingin menyampaikan secara harafiahnya, yaitu si pemalas, ya, sebagai sebuah practical warning untuk memperhatikan semut dan renungkan apa yang dilakukan. Dengan bijaksananya dia menjalankan suatu kehidupan. Sekalipun dia tidak ada pemimpin, mereka bisa mengatur kehidupannya dengan bijaksana selagi ada kesempatan. Misalnya pada musimnya dia menggunakan waktunya untuk mengumpulkan makanan. Dan di dalam kehidupan kita harusnya demikian. Segala ada kesempatan, jangan kita hilangkan. Tetapi mari dengan bersusah payah kita untuk lakukan hal yang terbaik ketika kita menghadapi kehidupan. Jangan kemiskinan, jangan kemalasan kita itu membawa kesusahan kemiskinan. Dan itu tercatat di dalam ayat 11. Jangan sampai engkau meminta-minta dan mencari hutang dan menjadikan rekanmu sebagai penanggung hutang, penjamin hutang. Nah, ini apa yang disampaikan oleh penulis Salomo. Dia mengingatkan, janganlah engkau malas, tapi bijaksanalah di dalam kehidupanmu. Dan di dalam ayat 11 ini, maka hal terjadi ketika seseorang mengalami kehidupannya adalah pemalas, maka datanglah kemiskinan seperti penyerbu. Dan kekurangannya seperti orang yang bersenjata. Pemahaman seorang penyerbu yang dikatakan oleh penulis sebenarnya bukan penyerbu, mungkin keterbatasan, tetapi bisa dianggap sebagai seorang traveler, ya, atau di dalam bahasa aslinya pengertiannya halak, seorang yang sedang berpergian mengembara, tetapi dia tidak mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Nah, kitab Amsal ini berbicara tentang nilai usaha kerja keras. Seorang yang mengalami usaha dalam pekerjaan, dia tidak mengalas, pasti dia akan mengalami kebaikan di dalam kehidupan. Dan hanya melalui kerja keras. Nah, inilah yang disampaikan oleh penulis tentang practical warning. Tidak ada yang lebih keras, dia ambil contoh dari seekor semut, ya, atau sekelompok semut. Nah, dikatakan di dalam ayat 11, orang yang bersenjata. Nah, pengertian apa yang dimaksud oleh si penulis adalah orang yang kurang, orang yang mengalami kekurangan atau kemiskinan, atau karena kemalasan yang dia akan akibatnya, atau karakternya, biasanya dia memiliki amarah yang tidak terhindar dan siap untuk melakukan penentangan atau pemberontakan. Itulah yang dimaksud di dalam Amsal 6 ayat 11. Seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Nah, di dalam musim panas, sekali ada kesempatan, penulis ingin memberikan tentang contoh yang bekerja keras, yang menyiapkan makannya pada saat ada kesempatan. Nah, dikatakan si pemalas. Salomo meminta si pemalas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada yang kehidupan yang harus dijalankan, yang harus diselesaikan. Nah, tercatat saudaraku, di dalam ayat 9 dikatakan bahwa ini adalah si pemalas ini adalah sebuah refleksi atau ciri khas si pemalas. Nah, kita bisa bandingkan dengan Amsal 20 ayat 13. Dikatakan janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukankah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang? Ini adalah sebuah refleksi.
Dan perbandingan di dalam Amsal 20 tentang ciri-ciri orang yang malas. Nah, bagi orang yang malas, itu memang kesukaannya tidur. Itu adalah sebuah pelarian murni dari seorang karakter yang menolak tentang menghadapi keduniaan yang penuh dengan tantangan. Nah, saya bandingkan Amsal 26 dengan ayat 14 yang dikatakan, seperti pintu yang berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidur. Itulah karakter dari seorang yang malas. Nah, orang yang malas, akibatnya biasanya dia mendapati kemiskinan, ya. Dan ingatlah akan kebutuhan kehidupan. Jadi kemiskinan itu salah satunya bisa disebabkan oleh kemalasan. Di dalam Amsal 12, Amsal 6 ayat 12 dan 15, ini diceritakan. Lalu penulis melanjutkan pemikirannya tentang karakter orang yang malas. Ya, seperti dia orang yang tidak berguna. Dia orang yang jahat. Itu refleksi kehidupannya. Yang dikatakan di dalam ayat 12, dengan mulut yang sesat. Maksudnya adalah rusak ucapannya. Seperti mulut yang dipenuhi dengan perkataan serong, dengan ide-ide yang tidak lurus, dengan tidak jujur, dan tidak benar. Ya. Dan di dalam ayat 13 dikatakan ia mengedipkan matanya dengan mata, kaki, dan jari-jarinya. Artinya, yang dimaksud oleh penulis, hati-hati loh orang yang malas. Ia bermain mata dan membuat pemikiran untuk menipu, tidak jujur, penuh dengan kejahatan dan perselisihan di dalam hidupnya. Dan di ayat 15 ini berbicara tentang konsekuensi yang dihadapi dampak dari kemalasan itu. Itu yang tercatat di dalam ayat 15. Dan jelas satu konsekuensi yang ditimbulkan oleh seorang yang malas. Nah, kita lanjut ke dalam ayat Amsal 6 ayat 16 dan 19 ya. Dikatakan dengan sangat jelas yaitu 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 17, mata sombong, tidak dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menggembur-gemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, 6 inilah yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Tuhan sangat benci sekali dengan keadaan itu. Nah, kalau saya ingin bandingkan, maka apa bedanya dengan keinginan daging yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap ini semua kuingatkan kepada kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi apa yang menjadi kekejian di dalam Amsal ini sepertinya identik. Saya bandingkan dengan Galatia 5 ayat 19-27 karena manusia itu dipenuhi dengan kedagingannya. Ini karakter yang hampir selaras ya. Dan 7 kekejian bagi hatinya adalah itu bagian akibat dari apa yang dilakukan, 6 perkara yang dibenci Allah. Akibatnya dikatakan dia akan menambur perselisihan di antara saudara-saudaranya. Ya. Nah, penekanan di dalam ayat 16 ini baik ayat 6 perkara kebencian, seba 7 dan tuebah atau an abomination adalah kekejian. Itu berbicara tentang moral. Sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang sangat dibenci Tuhan,
yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Secara konkret yang dimaksud adalah penyembahan berhala merupakan sebuah kekejian bagi Tuhan. Akibatnya, orang-orang yang demikian adalah selalu tampil dengan segala kesombongan dan keangkuhan. Dia membanggakan diri. Kedua, lidah yang berkata bohong, perkataan tidak jujur, ya. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang lain yang tidak bersalah. Kesukaannya adalah pertikaian. Yang keempat, hati yang menyusun rencana jahat atau hati yang bengkok, ya. Hati yang selalu menuju kejahatan. Keinginannya adalah pemberontakan. Dan yang keenam adalah saksi palsu berdusta. Orang yang menabur perselisihan di antara saudaranya selalu ingin timbul pertengkaran. Ini ciri-ciri khas, ya. Dan Roma 6 ayat 13 dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulunya mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menyatakan senjata kebenaran. Jadi hal-hal yang menjadi peringatan itu teraplikasi di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Perjanjian Baru Paulus mengingatkan, mari kita pergunakanlah anggota tubuh kita untuk kebenaran. Dan kumpulan dosa ini difokuskan dari bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Ini bagian daripada practical warning. Satu peringatan yang praktis, ya. Ketika orang melakukan hal ini, ingat, bagaimanapun kita harus menghormati Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, Tuhan peduli kepada kita, peduli kepada Tuhan, tetapi juga kita harus memperhatikan orang lain. Masing-masing merupakan dosa yang serius ketika kita lakukan kepada orang lain. Jadi saudaraku, dikatakan oleh penulis, orang yang menabur perselisihan itu ditampilkan dari akibat 6 hal perkara yang dibenci Tuhan. Yang dianggap kekejian oleh Allah, itulah yang disampaikan oleh penulis. Nah, di dalam Amsal 6 ayat 20 dan 24, penulis ini ingin sampaikan, ingatlah, perhatikanlah perintah orang tua, apakah ayahmu atau ibumu. Nah, kenapa Salomo bisa demikian? Karena Salomo berpegang pada nasihat Daud. Sebagai seorang yang mewarisi keberadaan Daud yang begitu dihormati, yang mengasihi Tuhan, dia mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dan firman-Nya. Dia terima, dia hargai sebagai orang yang dia hormati. Daud tertanam di dalam hatinya satu jiwa, esensi mental spiritual yang mendorong dia melakukan sebuah tindakan. Teguran inilah yang mendidik Salomo untuk melakukan tindakan di dalam kehidupannya. Maka dia sampaikan, dia tuliskan tentang kehidupan yang dia alami. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Amsal 5 sampai 7, semuanya itu Salomo menceritakan tentang ketika kita tidak memperhatikan firman Tuhan, selalu berdampak pada setiap tindakan-tindakan yang khususnya penyimpangan di dalam spiritual yang biasanya berdampak kepada perzinahan. Ya, jadi setiap perzinahan itu diawali dengan peringatan untuk memperhatikan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Amsal 5 ayat 1 sampai 2, dalam 6:24, 20 dan 24, bahkan di dalam ayat Amsal 7 1 sampai 9. Biasanya ketidakperhatian kita kepada firman Tuhan itu akan berdampak kepada penyembahan berhala, dan dampak selanjutnya adalah perzinahan. Nah, maka itu penulis ingin menyampaikan, mari kau perhatikan firman Tuhan.
penyelewengan kepada spiritual, kepada firman Tuhan akan menimbulkan sebuah penyembahan berhala dan perzinahan. Dan jadikanlah firman itu menjadi sebuah ketetapan di dalam hidupmu. Firman Tuhan di dalam Amsal 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan. Ia akan menuntun kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita. Dan ketika kita mendengar, memakainya menjadi alat kemuliaan. Dan kita menghargai firman-Nya. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, di dalam ayat Amsal 6, 25-29, penulis ingin menyampaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh perzinahan. Nah, penulis menasihatkan ya Sulaiman. Sulaiman kita tahu dia adalah pengagum wanita cantik. Dan dia katakan janganlah kecantikannya itu membawa kehidupan yang amoral. Ya. Dalam sifat-sifat yang disampaikan kecantikan ini bersifat nakal dan genit. Nah, hikmat dan perkataan Salomo ini untuk menasihati seseorang untuk menghindari dari kuasa nafsu akan kecantikan daya pikatnya. Nah, kita tahu Salomo punya banyak pengalaman. Ya. Kita tahu Salomo punya 700 istri dan 30 selir. Kalau misalnya masalah kecantikan dari orang-orang, oh dia sudah pengalaman. Nah, gambaran-gambaran inilah yang diungkapkan oleh penulis bahwa di balik semua kecantikan itu ada kebohongan-kebohongan yang tidak mengungkapkan tentang kebenaran sejati dalam hubungan hati manusia. Itu terus diperhatikan. Janganlah engkau mengingini dan terpikat oleh matamu di saat kontak mata, pandangan pertama. Nah, inilah yang menjadi pembahayaan. Penulis ingin sampaikan, berhati-hatilah kepada orang yang demikian. Dan di dalam ayat 26 dikatakan, ya penulis ingin sampaikan tentang berbicara tentang seorang yang sundal, yang hanya yang sepertinya bisa dihargai oleh sepotong roti dengan memberikan kegembiraan, kesenangan, perhatian, dan lain-lain. Tetapi penulis mengingatkan, dia siap memangsa nyawamu yang sangat berharga. Tetapi yang lebih berbahaya lagi, jikalau engkau berzina dengan istri yang dimaksud adalah istri orang lain yang akan memburu kehidupanmu yang saling berharga. Yang dimaksud dari penulis ini, saudaraku, maaf, kata-kata sepertinya begini loh. Ya, dengan hikmatnya selalu engkau lebih baik membeli seekor roti ke pelacur daripada engkau menghampiri berselingkuh dengan istri orang lain. Namun perkataan ini harus diingat, bukan berarti penulis menganjurkan perselingkuhan, tidak, tetapi dia membandingkan antara seorang pelacur, seorang sundal, seorang penzina, ketika dia berhubungan dengan seorang istri dari orang lain, dia benar-benar menghadapi api. Dan pasti dia akan menjadi sesuatu hal, taruhannya adalah nyawa bagi dia. Nah, itulah yang disampaikan oleh penulis di dalam ayat 30 dan 35. Ya. Inilah akibat dari perzinahan dengan orang lain. Ini sangat berbahaya. Nah, melalui ayat 30 dan 35 ini, penulis ingin mengingatkan tentang aib yang diterima. Penulis ingin membandingkan di dalam 30 ayat 35 ini dengan seorang pencuri, dengan seorang penzina. Ya. Apalagi yang berhubungan dengan perzinahan dengan istri orang lain. Kalau penulis menceritakan, kalau you mencuri, maka ketika engkau datang, maka engkau memberikan tebusan atau ganti rugi dengan 7 kali lipat, maka selesai. Tetapi ketika seseorang mengalami sebuah perzinahan dengan istri orang lain, maka tidak ada ampun. Ya.
tidak ada ampun. Dengan pergantian apapun juga tidak akan menghilangkan amarah dari suami wanita tersebut. Ya, dia tidak akan menghilangkan, dan ini sangat berbahaya. Sekalipun engkau ganti, engkau minta maaf apapun juga, tetap hal itu tidak bisa dihilangkan. Ya, nah, jadi penulis ingin menceritakan kalau pencuri mencuri karena kekurangan, tetapi perzinahan karena berzina dengan wanita yang sudah beristri adalah sebuah kebodohan, kecerobohan, kehilangan akal, dan seringkali tidak terkendalikan. Ini yang menjadi penekanan daripada penulis. Dan ambil contoh, saudaraku, saya ambil contoh adalah Raja Daud. Raja Daud bagaimana dia adalah seorang ahli strategi. Dia adalah brilian di dalam medan peperangan. Dia seorang penguasa yang bijaksana di atas tatanya. Namun ketika dia mulai melirik atau melihat wanita yang memiliki suami, dikatakan di dalam 2 Samuel, dia seperti kehilangan akal. Dia memandang istri tetangganya dan menginginkannya. Wow, ini sangat mengerikan. Nah, mungkin saja saudaraku, Raja Daud atau pezina bisa saja menyalahkan bahwa dia menggoda istri orang lain, kok mandi di luar. Tetapi hawa nafsu, keinginan keadaan, itulah yang mendesak, yang membawa dia jatuh ke dalam perzinahan. Dan kita tidak mengalami, oh itu karena menyalahkan Tuhan atau menyalahkan iblis, tidak bisa. Namun, penulis ingin menekankan, ketika engkau melakukan hal itu, Amsal 6 ayat 32, akhirnya dia akan menghancurkan dirimu sendiri. Dan ketika engkau lakukan, siksaan aib itu akan tidak terhapus. Rasa malumu tidak akan terhapus. Ayat 33. Dan celaan tidak akan terhapus. Dan Salomo mengingatkan, suami yang cemburu seringkali tidak ada rasa belas kasihan pada saat dia menghadapi kesempatan untuk melakukan pembalasan. Karena apa? Karena kehormatannya, harga dirinya terinjak. Yang dia puas hanya kematiannya. Mari, biarlah apa yang menjadi pesan daripada penulis Salomo tentang practical warning ini menjadi pembelajaran, dan apa yang disampaikan di dalam Amsal 6 ini adalah bagian daripada warning bagi setiap kita. Dan biarlah nasihat ini sebagai orang yang berhikmat kita tangkap. Dan saya akan selesaikan dengan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa dijawab atau ditambahkan. Dan saya akan mengakhiri dengan sebuah pertanyaan. Jika apa yang disampaikan oleh Salomo, Salomo adalah seorang yang berhikmat. Alkitab mencatat tidak ada di dunia ini yang lebih hikmatnya. Tetapi kalau kita perhatikan dengan apa yang dilakukan oleh Salomo, sepertinya kontradiksi antara nasihat dan warning dengan apa yang dialami penulis Salomo. Ya, nah pertanyaannya, bagaimana menurut saudara dengan keberadaan Salomo yang mempunyai 700 istri dan 300 selir? Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita dapat sharingkan malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang baik, yang indah, yang kau berikan kepada kami. Kami boleh belajar dari Amsal demi Amsal, dan yang hamba-Mu sampaikan di dalam Amsal 6 ini, mudah-mudahan dapat kami pahami, dan kami percaya Roh Kudus akan lebih lagi memberikan pengertian kepada kami. Biarlah di dalam sharing ini, hamba-hamba yang penuh dengan hikmat itu menambahkan, dan kami mengerti akan apa yang disampaikan Amsal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.